Nah, ini bisa kita lihat sudah tampak. Oh ya buru ya. Dari kemarin-kemarin kita proses sancang melulu ya sahabat bonsai. Nah, untuk sekarang saya mau yang beda. Saya pilih santiki dari beberapa ini. Kemudian mau saya proses ulang. Nah, kebetulan di sini ada yang waktunya proses. Ada beberapa, ada dua yang saya proses crown di batu. Jadi biar ori di batu seperti ini dari biji. Kemudian ada yang dari dongkelan. Nah, sebelah sana ada yang dari dongkelan. Ini santigi puger yang 3 bulan lalu saya masukkan ground seperti ini. Dan ini bukan di batu sebenarnya, ini adalah tanah padas yang di pinggir sungai atau kali. Kemudian saya kerok, saya tanami santigi dongkelan yang jenis puger. Kemudian saya ground di polybag seperti ini. Kalau santigi media segini sudah cukup untuk ukuran ini. Jadi hari ini kita proses dulu yang ini karena sudah waktunya. Untuk langkah awal saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu, terutama bagian bawah karena saya belum tahu bagian bawah perkembangannya seperti apa. Tapi untuk atas yang jelas saya akan melakukan pelepasan kawat karena ini sudah nyekik semua, dan pemilihan ranting mana yang harus saya potong dan mana yang harus saya liarkan. Untuk santigi kadang memang uniknya kita tahu ada di mana. Kalau sudah kita lakukan pengawatan seperti ini, biasanya untuk santigi itu di masa pertumbuhan dia akan lebih cepat bengkaknya daripada diliarkan begitu saja. Tapi untuk proses di dalam pot ya, bukan di crown atau wadah seperti ini. Kecuali di tanah itu lain lagi. Nah, setelah pengawatan seperti ini, baiknya segera dilepas. Jangan terlalu sampai mencekik karena akan merusak batangnya nanti. Jadi kita usahakan ini terlihat alami tanpa bekas kawat nantinya. Setelah ini sembuh, nanti akan tidak terlihat lagi bekas kawatnya. Usahakan semaksimal mungkin, karena kalau terlalu lama atau telat kita melepas kawat, itu akan semakin dalam cekikan dari kawat ini. Ini sengaja saya lepas begini aja. Kalau memang nggak telaten bisa kita potong-potong di area yang tekukan-tekukan seperti ini. Melepas kawatnya bisa kita potong sama gunting atau tang pemotong kawat. Karena saya masih eman-eman, ini masih bisa dipakai lagi loh. Eman kan, daripada dibuang sayang, belinya mahal. Hehe. Nah, teman-teman, jadi untuk percabangan setelah saya lakukan pelepasan kawat ini tidak berubah. Itu artinya ini sudah sukses, dan kemudian bisa kita proses pemilihan cabang-cabang. Kemudian mana yang kita liarkan, mana yang harus kita potong. Tapi untuk sementara, untuk mengawali, saya mau cek bagian bawah, akarnya seperti apa, penampakan bagian bawah. Jadi kita bongkar dulu bagian polybag ini untuk mengetahui bawahnya seperti apa. Kita lanjut dulu biar semakin nampak dan jelas ya sahabat bonsai. Sepertinya sudah mulai oke nih bawah.
Kita bisa lihat akarnya seperti ini masih amburadul ya sahabat bonsai. Kita semprot dulu biar ini lebih jelas lagi. Ini saya biarkan seperti ini masih nanti, karena ini masih belum saatnya untuk pindah pot. Saya butuh pembesaran akar juga, dan untuk merapatkan ini sama batunya di batunya. Jadi ini akan saya siasati lagi nanti. Sekalian saya tata akarnya supaya lebih bagus. Ini masih kurang rapat. Bisa kita ikat pakai kawat. Ini kita tata lagi seperti ini. Nah, biar nggak berubah. Ini ada banyak calon akar yang keluar dari dalam. Ini kalau memang ini lebih bagus daripada yang ini, nanti atas akan saya potong dan saya pilih yang keluar dari lubang-lubang ini, dari celah batunya. Ini masih ada yang ngumpul dan tidak sesuai pada tempatnya. Saya akan pindah ini di bagian samping agak belakang. Oh, ternyata sudah masuk ke batu. Kita biarkan saja. Yang penting bagian atas kita ikat nanti pakai plastik wrap ya. Ini fungsinya untuk menekan akar pada permukaan batu. Kemudian setelah itu, meskipun ini enggak ditanam lagi yang bagian atas, cuma bagian bawah, ini sudah bisa maksimal karena ini terbungkus sama plastik ini. Untuk pertumbuhan akar tentunya sudah maksimal. Saya rasa sudah cukup ya. Untuk selanjutnya kita proses yang bagian atas. Untuk santigi, misal kita mau pangkas cabang ataupun ranting, usahakan itu ada sisa daun ataupun sisa dari anak ranting seperti ini. Misal ini akan saya potong karena ini sudah waktunya dipotong. Ini akan saya potong. Nah, seperti ini. Jadi sangat sampai ini digundul total ya. Karena untuk santigi itu beda, dia akan mati kecuali ada, nah seperti ini. Ini kan ada tunas-tunas baru, trubus baru, boleh kita potong di sini kalau memang perlu dipotong. Tapi kalau kosong nggak ada sama sekali, biasanya kalau kita potong itu akan mundur dan dia akan mati rantingnya. Kemudian pasti tumbuhnya di area-area pangkal sini. Untuk ini masih saya liarkan dulu karena saya butuh ini lebih besar. Ini bagian yang kesini. Kemudian di bagian ini saya rasa sudah cukup. Butuh lebih besar sedikit, namun kita tarik sama cabang-cabang yang baru. Saya akan potong di sini.
Untuk bagian ini akan saya potong juga, saya sisakan. Nah, ini kasus seperti ini karena ini ada 2 cabang di sini, 2 cabang, kemudian ini lebih subur. Saya harapkan ini lebih subur daripada ini. Nah, karena ini berhubung lebih subur dan kemudian ini kalah sama yang ini, baiknya ini kita ganggu dulu dengan cara memotongnya. Dan saya rasa ini juga sudah cukup. Kita potong dulu. Kemudian untuk ini juga sudah cukup. Ini sudah saya sisakan mata tunas juga. Karena ini ada mata tunas, walaupun kecil-kecil ini sudah bisa kita potong, ataupun kalau memang belum, kita kawat dulu, nanti kita arahkan dulu agar pertumbuhannya tetap maksimal seperti yang saya harapkan. Ini cukup sampai area ini. Kemudian untuk yang lain tetap saya biarkan. Yang perlu dipres kita pres, yang perlu kita los lagi kita los, yang perlu dikawat kita kawat lagi. Karena ini arahnya belum sesuai sama yang saya harapkan, ini enggak jadi saya potong, tapi saya arahkan lagi. Itu santiki apa itu Mas? Santiki puger. Pohonnya agak beda. Beda, ini kecil, yang lain besar. Ini ada ini mana? Ini masih perlu pembesaran juga. Ini perlu. Untuk kawat yang paling besar ini memang sengaja tidak saya lepas dulu. Jadi frontnya ini nanti dari sini, kemudian ini kurang naik sedikit, kurang naik begini. Dan untuk pot ini nantinya memang saya bikin panorama, jadi pot yang sesuai ini persegi ataupun oval ataupun bulat bisa, tapi yang jelas harus tipis dan kita main tatanan batu di bawah dan juga lumut. Jadi hasilnya, hasil akhir seperti ini. Kita liarkan lagi sambil nunggu proses selanjutnya.